Audio Jungle. Audio Jungle. Sebelumnya kenalin nama aku Tiara dan teman aku Jumaida. Jadi di sini kami akan bahas tentang satu kasus yang terjadi pada tema kami perilaku prososial. Jadi di sini sebelumnya kita harus mengetahui apa itu prososial. Jadi teman aku akan jelasin ya. Oke, nah perilaku prososial itu merupakan salah satu bentuk perilaku yang muncul dalam konteks sosial. Sehingga perilaku prososial adalah tindakan yang dilakukan atau direncanakan untuk menolong orang lain tanpa memedulikan motif si penolong. Jadi secara konkret pengertian perilaku prososial itu meliputi tindakan berbagi, kerjasama, menolong, kejujuran, dermawan, serta mempertimbangkan hak dan kesejahteraan orang lain. Jadi seperti itu. Jadi kami akan bahas satu kasus yang terjadi tentang perilaku prososial. Sebelumnya kami akan undang teman-teman kami untuk melakukan sebuah cerita. Iya, jadi kami akan membahas tentang kontradiktif dari kasus prososial ini, yaitu dengan judul nasib tragis korban kecelakaan yang tidak ditolong oleh masyarakat atau warga sekitar. Jadi di sini kami sudah kedatangan teman-teman yang mau ditanyain tentang perilaku sosial. Sebelumnya kami ngajak teman-teman untuk perkenalan dari sini dong. Yang perkenalkan, nama saya Amanda Jenita Bulo. Dan sebelumnya Nama saya Angelin Sinaga. perkenalkan nama saya Madeni Novanauli. Oke, jadi teman-teman di sini kami akan melakukan tanya pertanyaan tentang perilaku prososial. Jadi di sini akan dipertanyakan oleh teman aku Jumaida. Jadi kan tadi kami udah memberikan contoh kasus yang akan kita bahas pada saat ini ya. Jadi untuk pertanyaannya kepada Made, kenapa warga tersebut tidak mau menolong dan memberikan tumpangan kepada korban kecelakaan itu? Menurut saya mungkin karena pengalaman itu kan dapat mempengaruhi pengamatan sosial dari tingkah laku. Terus banyak pengalaman itu dipelajari dari masa lalu. Mungkin di masa lalu dia pernah menolong orang, tapi malah dia jadi tersangka gitu, atau mungkin dia jadi disuruh menjadi saksi, jadi dia trauma. Apalagi kalau menjadi saksi ini kan banyak waktu yang dibutuhkan. Jadi orang tersebut mempunyai kesibukan masing-masing gitu. Jadi mungkin salah satunya karena aku dijadikan saksi atau dijadikan tersangka gitu. Di situ aku mau apa ya? Mari pernah nggak sih ngalamin sampai segitunya kayak apa sih namanya ada orang kecelakaan gitu kan? Jadi Made pernah nggak sih ngalamin sampai kayak ditanya gitu atau jadi korban atau Kalau pengalaman sendiri sih belum pernah, cuman mungkin waktu ada kecelakaan terus rame-rame banyak yang nonton, dengar dari orang-orang sekitar gitu, mungkin banyak bilang udah telepon polisi atau ambulan aja daripada nanti jadi saksi atau tersangka. Jadi mungkin orang berpikir ya biarlah itu jadi tanggung jawab pihak polisi. Iya, benar. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya kepada Angelin ya. Mengapa warga tersebut malah memilih untuk merekam kejadian tersebut daripada menolong? Menurut saya pribadi, karena individu lebih mementingkan faktor dirinya sendiri, kepuasan diri sendiri, seperti atau sering disebut dengan bystander effect. Dalam peristiwa bystander effect, orang-orang enggan untuk menolong orang di sekitarnya karena kurang merasa tanggung jawab untuk menolong dan merasa bahwa sudah ada yang membantu, jadi nggak usah lah apalagi bantu gitu. jadi kayak sekarang orang pada berpikir kayak udah kayaknya dia aja gitu ya, jadi kayak masalahnya jadi kayak mengandalkan orang lain, tapi jadi orang lain ini juga pemikiran kayak yang kita pikirin gitu ya. Jadi dia pun jadi nggak peduli gitu ya. Iya benar. Jadi menurut Made gimana? Kalau menurut aku mungkin orang itu cuma menonton saja karena kan kecelakaan pasti dia dibawa ke rumah sakit. Iya. Mungkin
Iya, ya. benar-benar. Mungkin ekonomi dia gimana gitu. Lebih fokus ke sini sih, kayak dari yang jawaban kayak orang itu bodo amat sih. Iya. Karena baik atau ekonomi memang kalau hati kita memang nggak mau bantu ya percuma aja gitu ya nggak sih, kayak misalnya mau ekonomi rendah tapi kalau kau punya hati kayak iba dengan orang itu pasti kau langsung kayak menolong gitu. Ada rasa iba aja sih intinya di situ. Dan mungkin juga bisa karena korban tersebut nggak bertempat tinggal di situ. Bisa jadi juga ya. Keluar dari tempat ya. Jadi orang yang nggak kenal, dia orang mana sih gitu kan. Tapi kalau mungkin korban tersebut mereka kenal, mungkin ada rasa spontan gitu kan untuk menolong. Jadi ceritanya cenderung lebih memilih ya. Iya. Iya, Jadi karena memang sering gitu juga sih. Iya. Karena ini satu keluarga aku ya udah kayak aku kan satu keluarga karena tolong kenal jadi ditolong gitu ya. karena dia satu keluarga dia tolong, kalau nggak satu keluarga aja kayak misalnya Ya langsung udahlah gitu ya. yang penting nggak ada nih satu Iya, darah dia langsung gitu. bodo amatan gitu ya. Kayak seperti yang Elin bilang tadi yang bystander effect itu kan. Ah, Jadi iya. kalau bystander effect itu dia kemungkinan besar kalau ada 6 orang atau lebih gitu Iya. di suatu Kejadian. kejadian tersebut, mungkin 31% orang akan menolong ya. Tapi Benar-benar. Tapi jika cuma satu orang yang ada di kejadian tersebut, kemungkinan besar 75% orang menolong. Jadi lebih besar orang yang memberi pertolongan itu kan saat sendiri ya. Iya, gitu. benar, iya. Dan itu menurut teori dari Lathani yang seorang psikolog sosial. Oh, jadi iya sih yang kayak yang dibilang Enin itu kayak langsung kalau lagi rame gitu pasti kayak orang kayak udahlah kau aja gitu. Kalau sendiri itu kayak nggak ada nih, ya udahlah kayak tolong kayaknya nggak ada yang mau harus diapain gitu ya. Kayak ada lanjut Jadi belum pertanyaan ya. Jadi mungkin warga tersebut memiliki kepribadian untuk mempertahankan diri lah ya kan, makanya mereka nggak mau menolong Iya, gitu. iya. Biasanya itu disebut sebagai apatisme publik atau matinya rasa kemanusiaan gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut untuk Kak Amanda. Jadi menurut Amanda faktor ketidakpedulian masyarakat terhadap peristiwa tersebut itu apa ya? Ya mungkin banyak faktor yang mendukung oleh masyarakat bahwa mereka tidak peduli pada saat kecelakaan tersebut. Salah satunya mungkin mereka takut dituduh sebagai pelaku dari kejadian tersebut ya. Nah, dan juga mungkin mereka takut berurusan dengan aparat kepolisian. Ya seperti itu. Ya jadi aku juga kan dari mana memang banyak sih soalnya kan namanya kayak berhubungan sama polisi ini udah cuma satu hari ataupun karena setiap orang itu punya kesibukan masing-masing. Iya, Terus di sini juga kadang kan namanya ditanya kadang kita kayak ada kayak contohnya nih ada juga dia ada salah nih tapi karena kita tahu kan Indonesia yang ada namanya Sogo Iya, benar, jadi benar. dia kayak dimanfaatin bisa jadi kayak istilahnya udah faktanya benar tapi karena money tahu kan Mengembalikan saya. iya benar jadi Uang mengendalikan keadilan itu bisa itu sih yang mau Iya, bilang. Terus kayak aku pernah juga kayak dari orang juga sih dari dengar dari orang ada juga nih kecelakaan gitu kayak orang itu kayak saya takut kayak berurusan sama polisi itu nanti kayak masalahnya salah disangka terus itu kayak tadi biaya kayak takut nanti dia disuruh bayar terus bisa jadi dituduh itu yang kayak fatalnya karena kalau kita udah ngasih sesuatu yang kayak rasa iba gitu tapi malah kita dituduh gitu kan bisa jadi kan Ya, intinya sih karena mereka takut sih kalau berhubungan dengan polisi pasti hubungannya panjang gitu. Iya, benar. Panjang sih masalahnya. Mengapa warga tidak mau memberikan pertolongan pertama? Ya mungkin itu karena menurut saya ya mungkin karena sebenarnya kecelakaan itu nggak boleh ditolong dengan sembarangan ya. Apalagi nanti ini bakal berakibat fatal kepada korban. Karena kita tidak tahu ya mereka mengalami cedera itu di bagian mananya. Apalagi kalau ditolong secara sembarangan itu mungkin akan kita nggak tahu ya akan berakibat apa gitu pada korban. Jadi mungkin banyak warga yang lebih memilih untuk menonton dan menunggu bantuan dari ambulan atau dari aparat kepolisian supaya mereka dapat menindaklanjuti kejadian tersebut secara benar gitu. tapi kan kalau kejadiannya kayak kita lihat kan kejadian kecelakaannya nih kan namanya dia kan kita masih lihat kayak mana keadaannya gitu kan di situ sorry ya bukan apa kadang nanti kan di situ
itu loh, istilahnya kita masih bisa bantu dia, misalnya dia masih bisa tertolong, tapi karena kita itu mikirin kayak nanti aparat gitu loh, kayak kita mikirin bisa mati di tempat jadinya. Iya, Iya, benar. jadi itu sih yang mau aku pertanyakan. Oke, baik. Untuk pertanyaan sebelumnya tadi, saya pernah membaca sebuah berita, ada suatu korban kecelakaan ketika ditolong oleh warga sekitar, malah warga tersebut malah memperparah keadaan korban tersebut. Karena mereka berusaha untuk mengangkat korban, malahan mereka kayak ada suatu bagian yang sebenarnya nggak boleh dipegang, bahkan mereka memegang itu, jadi memperparah keadaan korban ketika sampai di rumah sakit. Nah, dan hal itu disampaikan langsung oleh pihak rumah sakit bahwa apabila ada korban kecelakaan, alangkah lebih baiknya untuk langsung menghubungi pihak rumah sakit atau ambulans supaya mereka yang langsung menangani, Karena mereka lebih paham sebenarnya itu mereka ya. lebih paham begitu. Jadi faktor utamanya itu sebenarnya karena warga takut gitu Iya, ya. benar. Iya. Jadi bagaimana jika kalian, salah satu dari kalian yang membutuhkan pertolongan gitu? Ya kalau itu terjadi pada saya akan meminta pertolongan secara spesifik kepada orang atau warga sekitar yang ada di tempat itu yang saya percayai. Sekalipun saya tidak mengenal mereka, saya akan menggunakan kontak mata atau dengan cara berteriak minta tolong jika itu terjadi parah kali ya. Berarti harus satu orang lah ya yang kita minta tolongi. Karena kan kalau misalkan rame-rame pasti mereka tidak mau menolong kan? Iya. Oke. Lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini mengenai tadi kita sudah membahas tentang kontradiktifnya. Sekarang kita beralih ke pro-nya. Oke. Jadi pertanyaan ini akan saya tanyakan kepada Made. Kenapa hanya polisi saja yang memberikan pertolongan? Padahal sebelum polisi tersebut tiba di sana sudah banyak warga yang melihat kecelakaan tersebut. Nah, kembali ke awal tadi, karena warga takut gitu, sedangkan kalau polisi yang menolong, ya itu sudah tanggung jawabnya, sudah kewajibannya gitu. Jadi ya mungkin warga cuma menunggu polisi datang atau ambulan datang gitu. Jadi mereka ya hanya menonton saja gitu. Itu kayak digelang mana juga Iya, kayak iya. kayak istilahnya yang tadi dibilang ada Takut, takut iya. juga gitu. Jadi kalau polisi yang nolong kan itu memang udah tanggung jawab haknya, dia iya. gitu. Jadi kan karena contoh kasus yang sudah kami berikan itu, jadi beritanya itu kan ada dibilang kalau polisinya itu mendapatkan penghargaan. Jadi menurut kalian kenapa polisi tersebut mendapatkan penghargaan? Kan itu kan jadi apa yang namanya kan kayak polisi itu kan memang kewajiban dia, kayak sebenarnya kayak apa sih namanya kayak ambulan apa tenaga rumah sakit itu memang kewajiban orang itu gitu loh. Kenapa gitu? Ya mungkin karena kan di berita yang tadi kami baca itu polisi itu dia nggak sedang bertugas, dia hanya sedang lewat di kecelakaan itu. Pada kejadian tersebut polisi itu hanya lewat saja, tidak bertugas gitu. Tapi dia tetap menolongnya. Dan yang lebih mengharukannya lagi, saat polisi tersebut minta tolong kepada kendaraan yang lewat, kendaraan itu tidak merespon gitu, merasa bodoh amat. Jadi Berarti kembali lagi ke bystander effect. Iya, benar. jadi kayak polisi ini cuma berjuang sendiri, padahal di kecelakaan tersebut banyak orang gitu. Terus biaya rumah sakit korban tersebut polisi itu juga yang menanggung. Luar biasa. Jadi kayak dari yang kesimpulan yang aku bilang itu memang kayak istilahnya di sini polisinya nggak cuman kayak apa namanya kayak suatu kewajiban, kan di sini dia memang ngasih hatinya gitu. Katanya nggak cuma dia ngerjain tugasnya itu nggak cuman kayak misalnya ya ini kewajiban namanya polisi ini, tapi dia ngerjain itu suka relawan gitu loh. Ada rasa simpati. Iya, Tidak hanya memberikan waktu yang luang itu ya kan, dia bahkan mengeluarkan biaya juga. Tapi yang lebih ke fokusnya di dia saat menghentikan kendaraan. Di situ dia kayak usaha. Kalau masalah dia itu ya aku agak kurang ya. Tapi kalau aku lebih fokusnya saat dia minta bantuan, orang di sekitarnya nggak ada yang respon. Iya, benar-benar. Jadi, oke, lanjut lagi ya pertanyaan selanjutnya. Masih ada ya? Iya banyak, masih banyak sekali. Jadi jangan tegang-tegang. Oke. Oke, lanjut
korban kecelakaan. Menurut Elin bagaimana? Menurut saya memastikan keamanan diri sendiri sebagai penolong, lihat area sekitar, kalau tidak ada korban tambahan atau akibat bahaya tersebut. Iya, berarti balik lagi ke pernyataan Amanda. Jadi kalau misalkan seperti takutnya nanti ada kecelakaan lainnya lagi gitu ya, mengakibatkan hal-hal yang fatal yang tidak bagus gitu ya. Oke, lanjut lagi. Ada lagi yang mau dibilang? Meminta orang sekitar menelpon pelayanan darurat atau mencari pertolongan. Berarti sama seperti pernyataan Iya. Tadi juga sudah dijelaskan sama Tiara gitu ya. Gimana sih cara menghindari bystander ini? Menurut Elin gimana? Jadi beberapa Psikolog ya? Ya, beberapa psikolog menyatakan bahwa cara paling ampuh untuk mengatasi bystander effect ini adalah dengan cara sederhana. Menyadari adanya tendensi ini, jika kita berhadapan dengan sebuah keadaan yang mengharuskan kita memberi pertolongan, mengerti akan adanya bystander effect yang bisa menahan kita dan dengan cara sadar mengambil langkah untuk mengatasi dapat sangat membantu. Jika suatu keadaan terlalu bahaya, kita harus segera mencari pertolongan dengan menghubungi pihak berwajib. Jadi polisi itu. Oke, kembali lagi tentang bystander effect. Bystander effect itu bisa nggak sih salah satu faktornya itu akan terjadi karena keluarga atau karena lingkungan gitu? Bisa jadi karena itu tidak? Bisa ya. Jadi menurut kalian kenapa itu bisa terjadi? Menurut dari mana dulu? Iya. Karena kan tadi faktor keluarga gitu kan. Karena kan namanya kita itu kan ya keluarga itu yang utama. Yang gitu. pertama kali kita ketemu itu adalah keluarga. Jadi yang paling penting itu kan didikan dari keluarga gitu kan. Karena tidak ada didikan dari keluarga yang untuk menolong atau membantu, yang mungkin ya sepertinya dia cuma ditonton saja. Oh, jadi kayak istilahnya ajaran gitu ya, ajaran didikan kayak dari orang tua gitu, kayak masalah tingkah laku, cara untuk itu aja, kayak masalah yang kayak tadi tolong menolong gitu ya kan. Oke. Jadi kembali lagi tadi tentang merekam ya. Kalau misalkan itu kan untuk kepuasan pribadi mereka, gitu kan. Jadi kalau misalkan untuk kepuasan pribadi mereka, mungkin salah satunya contoh untuk mereka merekam, mungkin untuk mereka viral gitu. Iya. Iya. Jadi menurut kalian seandainya, ini seandainya ya, Iya. seandainya kalian atau keluarga kalian yang berada di posisi itu, kalian direkam, apa yang akan kalian lakukan? Kalau menurut saya pribadi ya, jika saya keluarga atau sahabat atau teman saya berada di posisi tersebut malah direkam, malah tidak ditolong, saya sih pasti ada merasa sedih dan kecewa terhadap yang memvideokan kejadian tersebut, bahkan masyarakat sekitar. Karena saya rasa mereka tidak ada rasa empati sama sekali, tidak ada niat untuk menolong, bahkan malah mereka justru memvideokan kejadian tersebut. Jadi Nggak langsung itu kayak langsung kayak panggil ambulans. Gitu sih menurut saya. Menurut kalian bertiga, cara mengatasi perilaku kontra sosial itu bagaimana? Mungkin dari Nadia. Kalau menurut saya ya, percaya bahwa kita memiliki kemampuan untuk membantu seseorang itu. Gitu aja sih. Lanjut. Ya mungkin dari saya, kita harus lebih berani untuk mengambil keputusan sih. Iya. Kalau menurut saya sih adanya rasa tanggung jawab untuk membantu, adanya kesadaran diri gitu. Seperti itu. Jadi inti dari pembahasan kita itu sebenarnya masuk ke teori perspektif pengambilan keputusan lah ya. Iya, Karena kan tindakan menolong itu muncul saat individu memutuskan untuk memberi bantuan dan kemudian mengambil tindakan gitu ya kan. Iya. Jadi langkah-langkah pengambilan keputusan ini itu yang pertama-tama kita melihat ada sesuatu yang terjadi dan memutuskan apakah bantuan perlu diberikan atau tidak, sama seperti polisi tersebut ya kan. Dia langsung menolong dan sedangkan warganya hanya menonton gitu kan. Yang kedua, orang itu mungkin akan mengevaluasi imbalan dan biaya dari tindakan menolong atau tidak menolong. Dan terakhir, seseorang harus memutuskan tipe bantuan apa yang dibutuhkan
dan bagaimana cara memberikannya. Seperti itulah yang inti dari pembahasan kita. Oke, sekian hasil diskusi kami tentang kasus kasih tragedis korban kecelakaan ditonton tapi nggak ditolong. Oke, sebelumnya kami minta maaf nih karena kami nggak ada nanyain kabar gitu, tau nggak? Kami langsung kayak to the point gitu. Benar. Jadi kami mau tanya sama teman-teman, gimana kabarnya? Agak terlambat ya nanya Iya, kabarnya ya. jadi karena asik nih, biasanya karena keasikan, karena kita kayak anak apanya sosialnya agak terlalu tinggi karena saking sosialnya Masuk gitu ya. kabarnya gimana? Luar biasa. Wow, Kalau sangat luar luar biasa biasa. nggak mungkin dong sampai selesai kasus Iya ini. benar. Oke, dari teman yang lain? Baik. Sangat baik. Oke sih, soalnya tadi Erin juga jawabnya dengan kayak perfecto. Terus Amanda juga, jadi kami juga bilang terima kasih buat teman-teman karena tugas yang kita bahas ini lumayan tadi komplit sih, yang kayak tanggapan teman-teman, baik tanggapan kami gitu. Terus oke, kami juga bilang terima kasih kepada ibu dosen kami, Ibu Rianda, telah memberikan tugas ini kepada kami, dimana karena tugas ini kami juga banyak belajar tentang rasa iba sama orang lain walaupun dia dalam keadaan kita nggak tahu dia keadaan kayak yang tadi kasus yang kami bahas itu tentang kecelakaan gitu. Jadi di sini kami juga banyak belajar tentang rasa iba kepada orang lain walaupun orang lain itu tidak kami kenal. Sekian dari diskusi kami. Dah.